Tes resmi MotoGP Valencia 2025 menjadi panggung pembuka menuju era baru musim 2026. Namun dari semua pembalap yang turun tangan menguji paket teknis terbaru, hanya satu nama yang membuat seluruh pedok berbicara, yakni Toprak Razgatlioglu. Pembalap asal Turki itu secara resmi menjalani debut publiknya bersama Yamaha dalam sesi uji coba. Dan apa yang diperlihatkannya bukan sekedar penyesuaian biasa seorang rookie, tetapi sebuah penampilan yang membuat Pramac Racing dan Yamaha mengakui bahwa mereka telah menemukan kejutan terbesar dalam tes. Dari aerodinamika hingga gaya pengereman, Toprak menunjukkan bahwa transisi dari World Superbike ke MotoGP tidak membuatnya goyah. Bahkan, ia langsung menyatu dengan karakter motor bertenaga V4, sebuah hal yang selama bertahun-tahun menjadi kekhawatiran besar Yamaha. Perbincangan di pedok jelas, Toprak tidak hanya siap masuk MotoGP, ia bisa menjadi ancaman langsung sejak tahun pertamanya. Yamaha tidak datang ke Valencia untuk mencari sensasi. Target utama mereka adalah menentukan arah pengembangan mesin V4 2026, serta mengukur apakah gaya balap Toprak bisa menjadi pusat filosofi motor baru. Namun sejak sesi awal sore, semua mata terarah pada Toprak. Toprak Razgatlioglu menunjukkan late braking ekstrim yang bahkan lebih agresif daripada saat ia masih di World Superbike. Namun motor tidak kehilangan stabilitas. Salah satu insinyur Yamaha mengatakan bahwa telemetri Toprak mengerem beberapa meter lebih dalam dibandingkan pembalap Yamaha lainnya, namun masih menyisakan cadangan kontrol, sesuatu yang mereka sebut di luar logika MotoGP. Toprak sendiri menggambarkan hari pertamanya dengan tenang namun penuh keyakinan. Saya belum menemukan semuanya, tapi saya merasakan potensinya, dan saya tahu apa yang harus saya ubah, ucapnya dalam sebuah sesi wawancara. Ketika ditanya tentang proses adaptasi, ia menambahkan dengan nada percaya diri. Saya belum 100%, tetapi kalau sudah 100%, semuanya akan menjadi sangat menyenangkan. Yang membuat penampilannya makin fenomenal adalah konsistensi. Ia tidak mengejar lap time, tetapi Yamaha sudah melihat sesuatu yang jauh lebih penting, kemampuan memaksakan gaya balap pribadi tanpa menghancurkan karakter motor. Itulah faktor yang membuat mereka yakin Toprak dapat menjadi pemimpin proyek 2026. Yamaha bahkan disebut akan menyesuaikan ergonomi dan elektronik motor berdasarkan gaya Toprak, bukan sebaliknya. Ini adalah gambaran jelas bahwa debut Toprak telah mengubah dinamika internal tim. Tes Valencia seringkali memberi gambaran awal siapa pembalap yang akan menjadi sorotan besar tahun berikutnya. Dan tahun ini, jawabannya sangat jelas. Toprak Razgatlioglu. Sementara Yamaha jadi pusat perhatian media, Ducati justru menguji motor baru dengan pendekatan penuh ketenangan. Tidak ada target untuk menguasai catatan waktu, karena tujuan mereka adalah memahami karakter mesin baru yang didesain lebih lembut dalam respon gas dan lebih efisien menjaga ban. Pecco Bagnaia mengatakan bahwa motor baru memberikan sensasi yang jauh lebih jinak namun tetap kompetitif. Motor ini belum sempurna, tetapi arah pembaruannya jelas. Kami tidak kehilangan kekuatan, hanya kontrolnya jadi lebih baik, ujarnya setelah sesi siang. Ducati tampaknya hanya menggunakan Valencia sebagai dasar untuk menganalisis kecocokan mesin dan rangka. Sementara senjata utama seperti aero dan setup elektronik baru akan hadir di Sepang. Meski tidak terlihat eksplosif, Ducati masih dianggap sebagai tolak ukur stabilitas. Dan stabilitas itulah yang memenangkan kejuaraan. Hasil terakhir tes di Valencia menjadi hari yang sangat sibuk untuk Pedro Acosta, karena tugas utamanya adalah mencoba paket aerodinamika baru dari KTM. Pabrikan Austria membawa dua jenis fairing, model standar yang digunakan sepanjang musim 2025, dan satu desain baru yang bentuknya sangat terinspirasi dari motor Ducati. Fairing baru itu memiliki saluran besar di bagian depan, tonjolan di belakang, winglet kecil di sisi kiri dan kanan, lalu sayap depan yang sebelumnya sudah pernah diuji.
Acosta menjelaskan bahwa penilaian aerodinamika sangat rumit. Ketika dicoba langsung di lintasan, hasilnya tidak bisa dinilai ke arah baik atau buruk. Secara jelas, banyak faktor terasa bekerja setengah-setengah, sehingga sulit menyimpulkan apakah fairing baru itu benar-benar lebih baik. Ia mengakui ada bagian yang terasa menjanjikan, tetapi semuanya tetap harus dibuktikan lewat data dan perbandingan mendalam. Secara keseluruhan, Acosta mengaku puas dengan kerja tim pada hari itu. Hampir sepanjang sesi mereka fokus membandingkan fairing standar dengan fairing baru secara bergantian untuk menemukan arah terbaik untuk pengembangan. Waktu yang terbuang pada pagi hari karena kondisi trek basah memang membuat mereka tidak bisa mencoba semua hal yang direncanakan. Tetapi Acosta tetap menganggap hal itu produktif. Sepanjang hari kami mencoba hal-hal aero, dan jujur itu cukup oke. Beberapa perubahan membuat motor terasa lebih lengkap. Kekuatan motor tetap terjaga, sementara beberapa titik lemah mulai terlihat ada perbaikan. Walaupun belum semua elemen pengembangan diuji, hasil akhirnya tetap positif. Acosta menutup tes sebagai pembalap tercepat kelima, dengan selisih waktu hanya 0,039 detik dari Maverick Viñales di posisi ke-6. Jorge Martin tidak berusaha menjadi yang tercepat di Valencia. Ia memulai karirnya bersama Aprilia dengan identitas baru, bukan sekedar pembalap cepat, tetapi pembalap pemimpin proyek. Martin mencoba sasis yang digunakan Marco Bezzecchi akhir musim lalu, dan menemukan kenyamanan awal. "Saya butuh motor yang mengikuti saya, bukan saya yang mengikuti motor," ujar Martin menjelaskan pendekatan pengembangannya. Ia juga menyatakan bahwa peningkatan terbesar datang dari sasis, karena motor berputar lebih natural dan sesuai dengan gaya balap Martin. Aero baru masih membutuhkan waktu untuk dipahami, sehingga Martin dan tim sepakat. Fokus utama pada tes Sepang nanti adalah menemukan kontrol dan stabilitas saat motor berada pada kemiringan ekstrim. Jorge Martin mungkin belum menunjukkan ancaman ke papan atas, tetapi progres yang terukur justru menjadikan fondasi yang sangat penting untuk musim panjang. Honda memulai tes ini dengan harapan realistis, dan hasilnya pun realistis. Motor baru lebih baik tetapi belum revolusioner. Johan Zarco memberikan evaluasi paling jujur. Tak ada poin yang sangat buruk, tapi tak ada juga yang super positif, ujar pembalap Prancis tersebut dengan gaya khas tanpa basa-basi. Yang paling menggembirakan bagi Honda adalah meningkatnya grip belakang. Meski belum langsung mengubah performa, Zarco menegaskan, "Saya merasa gripnya lebih baik, tapi belum langsung meningkatkan performa. Mungkin kami perlu menemukan keseimbangan dan gaya berkendara yang tepat untuk menggunakan sepenuhnya." Honda tahu pekerjaan mereka belum selesai. Namun untuk pertama kali sejak 2023, mereka merasa punya progres nyata. Sesuatu yang jauh lebih penting daripada posisi di klasmen tes. Tes Valencia 2025 memperlihatkan pondasi kekuatan masing-masing tim. Ducati masih menjadi tim paling stabil. KTM semakin matang bersama Acosta. Aprilia memulai era teknologi bersama Martin. Honda akhirnya menemukan arah pengembangan yang masuk akal. Namun seluruh percakapan di pedok, media, dan engineering center fokus pada satu orang, Toprak Razgatlioglu. Bukan karena ia memimpin catatan waktu, bukan karena motor Yamaha tiba-tiba paling dominan, melainkan karena ia mengubah atmosfer tes. Proyek Yamaha kini secara jelas bergerak mengikuti gaya Razgatlioglu, dan debutnya membuktikan bahwa ia bukan sekedar rookie yang mencoba bertahan. Ia adalah potensi juara dunia yang sedang dipoles. Jika progres ini berlanjut hingga tes Sepang, MotoGP 2026 bisa menjadi musim paling tidak terduga dalam satu dekade terakhir. Dan sangat mungkin pusat cerita utamanya bukan Pecco, bukan Martin, bukan Acosta, tapi Toprak Razgatlioglu, pembalap yang datang dari World Superbike untuk menantang seluruh hierarki MotoGP.